dan presenter, dan kemudian karena Kakanda tahun daya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi yang pertama, dibacakan oleh Nurhanisa. Silakan. Kamu of the high seas yang merupakan hasil yang membahas mengenai perikanan dan
Law of atau kita sebutnya UNCLOS 1982 merupakan sebuah konferensi hukum laut internasional yang diadakan di berbagai negara. Karena hal ini diadakan karena banyaknya dan semakin berkembangnya masalah mengenai kelautan. Majelis Umum PBB dalam membuat sidang dalam menyerukan kepada negara-negara menyelenggarakan konferensi hukum laut internasional yang pertama kali diadakan di Caracas, Venezuela pada tahun 1973. Kemudian konferensi ini diadakan sering berganti di beberapa negara secara bergantian hingga pada puncaknya yang berlangsung pada konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 September 1982 yang menghasilkan konvensi PBB mengenai hukum laut yang kita sebut sebagai UNCLOS 1982. Secara umum, UNCLOS 1982 ini telah menghasilkan kesepakatan baru mengenai hukum laut internasional karena sudah terjadinya perkembangan yang ada dan merupakan kemenangan bagi negara berkembang yang merupakan kali pertama di mana negara berkembang ini kali pertama ikut aktif dalam suatu konferensi yang merumuskan atau membahas mengenai beberapa tantangan yang juga meliputi kepentingan negara mereka. UNCLOS 1982 ini telah menghasilkan 17 bab, 320 pasal dan 9 lampiran yang mempresentasikan adanya capaian monumental masyarakat internasional dan hampir semua isi dari UNCLOS ini membahas mengenai kegiatan yang ada di laut. Adanya konvensi hukum laut 1982 juga berpengaruh terhadap keterhubungan kehidupan ekonomi pemerintah suatu negara yang mendapatkan tambahan wilayah lautnya. Hal ini terjadi karena sudah pasti sumber daya yang ada atas pertambahan wilayah laut itu akan terus bertambah dan kekayaan laut juga dapat dimanfaatkan dalam sedemikian rupa untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketentuan hukum internasional atau UNCLOS 1982 ini juga membahas mengenai kedaulatan negara atas batasan-batasan suatu negara atas wilayah lautnya seperti zona-zona yang termasuk dalam kedaulatan penuh oleh suatu negara. Adapun zona yang termasuk dalam kedaulatan penuh dari suatu negara yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan bagi negara kepulauan, dan laut teritorial. Yang selanjutnya yaitu adanya prinsip hukum laut internasional. Selain dari perjanjian maupun kebiasaan yang dapat dijadikan alat dalam penyelesaian suatu sengketa, adanya hukum laut internasional juga tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip. Terdapat beberapa prinsip hukum umum yang berkenaan dengan hukum laut internasional ini, yang dimana prinsip hukum atau general principles of law ini digunakan untuk merumuskan bahkan menyelesaikan sebagai sengketa juga. Prinsip itu yaitu cooperation survivor atau kesepakatan yang bermakna bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilakukan dengan etikat baik. Sedangkan prinsip yang sebenar-benarnya yang berasal dari hukum laut internasional ini yaitu yang pertama adanya pengaturan hukum yang bermakna adanya wilayah dan sumber daya alam laut yang melampaui jurisdiksi nasional. Yang kedua yaitu prinsip mengenai ketentuan mengenai pengaturan laut lepas. Yang ketiga yaitu prinsip dalam penegakan dalam menentukan batas standar konsumen. Yang keempat yaitu pengaturan laut internasional. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang berkenaan mengenai masalah perikanan serta perlindungan kekayaan hayati di laut lepas. Dan yang terakhir yaitu prinsip perlindungan kelestarian lingkungan dan penelitian ilmiah. Sekian dari saya dan dilakukan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai lembaga hukum laut internasional. Jadi dalam hukum laut internasional terdapat suatu lembaga yang bernama Tribunal for the Law of the Sea atau yang biasa disingkat itu. Iya dulu. Jadi ITLOS ini menangani perselisihan yang berkaitan dengan isu-isu tentang hukum laut. Selain menangani permasalahan antar negara berdasarkan peraturannya, ITLOS ini juga memberikan suatu pertanyaan hukum apabila suatu negara mendapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan konvensi hukum laut yang berlaku sesuai yang telah ditulis pada pasal 20 sampai 22 tentang konvensi hukum laut. Nyatakan bahwa ITLOS ini terbuka bagi negara pihak konvensi atau negara yang memiliki jurisdiksi ITLOS tersebut, yang artinya seorang individu tidak dapat bermasalah atau tidak dapat berperkara di ITLOS itu. ITLOS ini sendiri memiliki anggota terdiri dari 21 orang hakim
di mana masing-masing negara konvensi tersebut itu tidak boleh lebih dari satu hakim. Jadi misalnya kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, nah masing-masing dari negara tersebut cuma bisa mempunyai satu orang hakim di setiap negara. Dan ITLOS itu dipilih oleh pihak negara konvensi hukum laut, dan masa jabatannya itu sekitar 9 tahun dan dapat dipilih lagi jika jabatannya sudah selesai. Untuk ketua ITLOS saat ini yaitu Hakim Jin Hyun Taek dari Republik Korea, dan wakil presidennya itu David Joseph Atan dari Malta. Jika dilihat secara spesifik dan dilansir dari situs resmi ITLOS, jumlah kasus yang sudah ditangani atau diajukan ke ITLOS sejak tahun 1996 itu terdiri dari 25 kasus. Kasusnya itu yang paling banyak itu tentang reals, yaitu kasus yang berkaitan dengan permohonan negara penggugat agar ITLOS itu memerintahkan negara penggugat melepaskan kapal yang ditahan oleh negara penggugat. Misalnya contohnya kayak ada kapal asing yang masuk ke negara orang kemudian ditahan, terus yang punya kapal tersebut mengajukan permohonan ITLOS untuk kapal yang ditahan tersebut dibebaskan. Itu sudah tertulis di dalam pasal Konvensi 292 tentang hukum laut. Selain permasalahan prompt tersebut, ITLOS ini juga pernah menangani 2 kasus tentang kasus delimitasi maritim, yaitu kasus tentang batas-batas wilayah di kelautan, tentang teritori wilayah suatu negara, yaitu kasus delimitasi antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Bengal dan kasus Ghana dan Pantai Gading. Nah, ITLOS ini selain menangani kasus-kasus yang sudah disebutkan tadi itu, ITLOS ini juga dijadikan sebuah forum dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat konvensi itu sendiri atau perjanjian itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan dalam sebuah konvensi atau perjanjian pasti ada yang namanya pihak yang tidak setuju atau yang jadi ITLOS ini hadir untuk menangani perselisihan tersebut, karena ITLOS ini kewenangan ITLOS ini berfungsi untuk jadi penengah dalam upaya sengketa yang lahir dari pelaksanaan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disingkat UNCLOS. Nah, ITLOS ini memiliki yurisdiksi atau kewenangan yang terbatas atas setiap permasalahan mengenai penerapan konvensi serta permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh UNCLOS. Jadi kewenangan Mahkamah Hukum Laut atau ITLOS ini meliputi semua perselisihan yang terjadi akibat konvensi dan permohonan yang diajukan kepada ITLOS sesuai dengan ketentuan konvensi beserta semua hal yang ditetapkan di dalam persetujuan lainnya yang memberikan yurisdiksi atau kewenangan penuh pada hukum laut, Mahkamah Hukum Laut ini. Jadi ITLOS itu dalam konvensi hukum laut ini dia memiliki kewenangan yang penuh, jadinya dia itu dapat mengatur atau memberikan kayak keputusan kebijakan itu. Nah, jadi dalam pengajuan sidang ITLOS, apabila suatu negara ingin mengajukan sidang, ITLOS itu memiliki prosedur atau tahapan-tahapan. Yang pertama itu kedua negara yang berselisih atau yang sedang konflik itu harus sudah sepakat untuk mengajukan permasalahan tersebut itu pada ITLOS. Nah, yang kedua negara tersebut harus mengajukan bukti persetujuan yang tertulis pada ITLOS. Nah, sementara persyaratan atau persetujuan tersebut dilaksanakan oleh kedua negara tersebut, ITLOS-nya akan melakukan upaya sementara, misalnya kayak mengamankan wilayah atau tempat perselisihan itu terjadi guna menghindari konflik yang menyebabkan peperangan yang mengakibatkan kerusakan yang berkelanjutan. Nah, dan yang terakhir yaitu sifat dari keputusan ITLOS ini merupakan sifat yang mengikat negara yang terlibat dalam sengketa tersebut dengan cara mengambil sistem suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir. Tapi jika para pihak ada perbedaan pendapat yang saya bilang tadi itu, pihak tersebut dapat mengajukan ketidakkesepakatannya itu pada Mahkamah Hukum Laut sesuai dengan konvensi sesuai dengan pasal 82 Konvensi Laut, yaitu untuk melakukan tindak lanjut untuk mengadakan interpretasi, mengubah, meralat dan membakar
Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur hukum laut internasional. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Nisa, ada UNCLOS. UNCLOS itu telah mengatur tentang bagaimana prosedur penegakan hukum di laut internasional. Jadi yang pertama itu ada mengatur zona ekonomi eksklusif di suatu negara, dan hal ini berdasarkan pada pasal 55 yang terdapat pada perjanjian UNCLOS tahun 1982. Isi dari pasal 55 tersebut adalah zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam konvensi ini. Selanjutnya itu adalah melakukan penetapan hak lintas damai kepada kapal dan pesawat asing. Hal ini juga sesuai dengan pasal 17 UNCLOS tahun 1982. Adapun dari isi pasal 17 UNCLOS ini mengatakan dengan tunduk pada konvensi ini, kapal semua negara baik berpantai maupun tak berpantai dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya yang ketiga itu adanya yurisdiksi terhadap kapal-kapal asing. UNCLOS telah mengatur setiap negara memiliki wewenang dalam menyikapi pelanggaran hukum laut internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam UNCLOS. Selanjutnya memberikan pencegahan dan sanksi pelanggaran kepabeanan dan imigrasi sesuai dengan ketetapan UNCLOS. UNCLOS ini memberikan pencegahan dan sanksi terhadap pelanggaran atas keluar masuknya barang dan pelanggaran keimigrasian di suatu negara. Dan ini fokusnya ke jalur yang laut itu. Selanjutnya nomor 5 ada penangkapan dan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran wilayah laut internasional. UNCLOS memberikan kebebasan kepada suatu negara untuk melakukan penangkapan hingga penenggelaman kapal yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum laut internasional di negaranya. Biasanya nih penegakannya ini dilakukan kepada kapal-kapal penangkap ikan asing atau KIA. Selanjutnya itu ada mengatur tentang penyelesaian sengketa terhadap yang terdapat dalam pasal 277 UNCLOS. Isi dari pasal 27 UNCLOS ini adalah negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditulis dalam pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut. Selanjutnya adalah pengaturan zona tambahan sesuai dengan pasal 24 UNCLOS. Dalam pasal 24 UNCLOS ini dinyatakan bahwa suatu zona di dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melakukan pengawasan atau dapat menindak pelanggaran di zona tersebut. Salah satunya seperti mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, fiskal dan keimigrasian. Yang selanjutnya menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan seperti yang disebut di atas. Selanjutnya pengaturan landas kontinen sesuai pasal 76 ayat 1 UNCLOS tahun 1982. Pada pasal ini dikatakan bahwa landasan kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya. Dari daerah laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup daratnya ke bagian luar yang memanggari garis kontinental atau sejauh 200 mil dari garis pantai, di mana garis teritorial ini diukur jika bagian luar yang memanggari garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai jarak tersebut. Dan yang terakhir itu ada memberikan yurisdiksi terhadap pulau-pulau buatan, instalasi serta bangunan lainnya di laut, pengolahan serta konservasi terhadap sumber daya hayati, kegiatan-kegiatan di dasar kontinen, perbaikan serta pemasangan pipa gas dan kabel di dasar laut, dan yang terakhir pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran kapal. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya untuk teman-teman lebih memahami lagi bagaimana penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh presenter-presenter sebelumnya dari pengertian hukum laut internasional, kemudian dilanjutkan oleh prosedur penegakan dan lembaga-lembaga yang menyertainya serta prinsip-prinsipnya. Kami akan memberikan salah satu contoh studi kasus untuk lebih memahami bagaimana mekanisme yang terjadi dalam hukum laut internasional. Dan studi kasus yang kelompok kami berikan pada presentasi kali ini adalah kasus mengenai Laut Cina Selatan. Walaupun kasus ini sudah berkali-kali mungkin kalian lihat dan kami juga sering sekali mengkaji yang Laut Cina Selatan ini, tapi kami memilih kasus ini karena kasus ini sangat mudah untuk dimengerti dan sangat relevan dengan apa yang terjadi saat ini di dalam permasalahan hukum laut internasional. Dan kasus sengketa Laut Cina Selatan ini sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun.
dan isu sengketa ini disebabkan atas klaim sepihak Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berjarak 200 mil dari pulau terluar yaitu Pulau Natuna, di mana Tiongkok mengklaim bahwa Laut Cina Selatan ini adalah wilayah milik mereka berdasarkan kebiasaan lama dari nenek moyang bangsa Tiongkok. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya oleh pemateri tadi bahwa hukum adalah bisa bersumber dari kebiasaan-kebiasaan lama, dan Tiongkok memakai bahwa meyakini Laut Cina Selatan ini merupakan bagian wilayah berdasarkan nenek moyang mereka yang sering menangkap ikan di dalam wilayah Laut Cina Selatan. Dan pada tahun 1947 yang pada saat itu Tiongkok masih dikuasai oleh pemerintahan nasionalis Komunis, memiliki kebijakan bahwa mereka memberi tanda dengan titik-titik dan menyebutnya sebagai 11 dash line, 11 titik-titik untuk menandai di mana posisi-posisi laut teritorial milik mereka, dan itu mencakup ke dalam Laut Cina Selatan. Dan pada kasus ini mungkin saya mengatakan tidak bisa menampilkan peta untuk mempermudah pemahaman dan visualisasi teman-teman karena kami terlambat dalam mengerjakan PBT dan waktu masih kemarin ada permasalahan dan kami tidak bisa menampilkan. Jadi mohon maaf, dan saya lagi ke materi bahwa ada 11 dash line dan itu sudah diratifikasi berkali-kali oleh pemerintahan Komintang. Bahkan semenjak Komintang kalah tahun 1949 dan digantikan oleh Tiongkok pun tidak mau melepas klaim 11 dash line tersebut. Dan ini sudah mengindikasikan bahwa memang hakikatnya Cina ini nggak mau melepas Laut Cina Selatan, gitu. Karena mereka meyakini bahwa Laut Cina Selatan ini berdampak besar bagi perekonomian dan sumber daya Tiongkok ke depannya. Dan semenjak Partai Komunis berkuasa dan Republik Rakyat Tiongkok berdiri, 11 dash line kemudian disederhanakan menjadi 8 dash line, menjadi 8 titik-titik, dan itu pun masih mencakup Laut Cina Selatan. Dan di Laut Cina Selatan ini mungkin minggu-minggu sebelumnya juga pernah dijelaskan oleh Bapak dosen bagaimana Laut Cina Selatan ini sangat terhimpit dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Mungkin kita bisa lihat di sana ada Vietnam, ada Filipina, ada Indonesia dan lain-lain. Dan bagaimana laut ini berarti sangat sangat menjadi lahan sengketa yang sangat mudah untuk bersengketa gitu maksudnya. Dan seperti kita tahu bahwa dash line yang sudah dibuat oleh Tiongkok ini tentu sudah melanggar wilayah kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara. Dan pelanggaran wilayah atas laut Indonesia, atas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia ini tentu sudah melanggar konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia dan Tiongkok. Apakah itu dalam UNCLOS, dalam konvensi-konvensi lainnya, ini tentu sudah melanggar. Dan tentu pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Dan sudah jelas bahwa pemerintah Indonesia meresponnya dengan mengirimkan kapal-kapal militer, kapal-kapal Coast Guard, pertahanan ini, kapal-kapal pengawas pantai dan lain-lain. Dan kemudian Tiongkok pun merespon dengan hal yang sama. Jadi kalian bisa bayangkan gimana sih kurang ajarnya Tiongkok ini. Ini sebenarnya kalau kita yang paling luar dari atur dalam ZEE, dalam UNCLOS, dan kita mau mempertahankan wilayah kita, malah dia juga kirim kapalnya gitu. Dan malah dia itu menjaga nelayannya dia supaya bisa ngambil di laut kita. Dia ngejaga loh. Dan nelayan itu termasuk illegal fishing karena itu bukan wilayah dari Tiongkok. Dan kenapa kita tidak berani melawan? Ya karena kita memang tahu bahwa posisi Tiongkok di dunia saat ini memang sangat kuat. Tapi pemerintah Indonesia kemudian menciptakan sebuah sinyal terhadap pemerintah Tiongkok dengan mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Dan perubahan nama ini tentu mengindikasikan bahwa sebenarnya siapa pemilik dari laut tersebut. Dan pada saat ini Laut Cina Selatan sudah berubah nama menjadi Laut Natuna Utara. Dan tentu ini mendapat protes dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa Indonesia telah melakukan klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan karena memang kita mengganti nama, tapi memang ini sebenarnya kita yang punya gitu. Dan mereka menganggap bahwa penggantian nama berarti bahwa ini adalah pengklaiman ulang terhadap Laut Cina Selatan.
Dan sekarang Laut Cina Selatan sudah berubah nama menjadi Laut Natuna Utara. Dan untuk masalah penyelesaian sengketa, seperti prosedur sudah jelaskan sebelumnya, ada melalui Mahkamah Hukum Laut Internasional dan lain-lain. Tetapi dalam kasus ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok sepakat untuk menyelesaikan masalah secara mediasi. Kalau bahasa Indonesia itu ya secara kekeluargaan. Karena kita mengetahui bagaimana hubungan kita dengan Tiongkok, bagaimana pengaruh Tiongkok terhadap dunia, bagaimana perekonomian dunia terhadap Tiongkok dan Indonesia. Jadinya pemerintah Indonesia dan Tiongkok memilih untuk menyelesaikan dengan cara mediasi. Dengan yang ketiga adalah Mahkamah Internasional. Dan dalam penyelesaiannya, pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat bahwa kasus Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara ini merupakan kesalahpahaman antara kedua pihak. Dan kedua pihak akhirnya sepakat untuk saling menghormati satu sama lain. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa pemerintah Tiongkok masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masih cukup berarti dan misalkan kapal Coast Guard dan lain-lain, tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa posisi Indonesia dan Tiongkok di dunia sangat terjadinya sangat besar. Mungkin sekian dari studi kasus yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin sesi tanya jawab bisa dibuka mulai dari silakan. Cukup jelas. Ada? sebelum mengenai kasus ini atau kasus lainnya? Silakan. Ada saya? Ada yang mau didiskusikan? Udah jelas semua? Cuma gue diam aja. Iya. Oke. Sebelum sana saya ada beberapa koreksi terhadap masalah kelompok Indonesia. 7 ya, tentang hukum laut internasional. Yang pertama di perumusan masalah, karena kita kemarin fokus kepada 4 poin. 4 poin. Pertama tentang prinsip-prinsip hukum laut internasional. Kedua, perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan hukum laut. 3, mekanisme penegakan hukum dan kelembagaan. Nanti dibuat dalam bentuk 4 kalimat pertanyaan. Bisa, ini sudah saya coret, tinggal dibuat kalimat ininya sudah saya coret. Terus, ini berpengaruh ke pembahasannya. Tentu nanti sudah ada sih sebagian di sini. Nah, prinsip-prinsip hukum laut internasional itu sebenarnya banyak beredar di internet ya, banyak sekali orang sudah menulis disertasi, skripsi, tesis, penelitian tentang hukum laut internasional. Jika kita download banyak sekali. Sebenarnya ada beberapa rejim ya dalam hukum laut internasional itu yang bisa kita uraikan. Nah, saya mencatat tidak-tidaknya itu saya sudah share di WA Group tentang rejim hukum laut internasional di dalam UNCLOS. Maksudnya bagian-bagian pokok, walaupun ada sebagian di sini tapi ada yang belum tercatat. Misalnya garis pangkal. Di awal-awal UNCLOS itu 350-an pasal. Berapa ada 328 pasal ya? Dan pasal-pasal awal itu UNCLOS bicara tentang garis pangkal. Dari mana negara itu bisa mulai mau klaim laut, wilayah laut. Nah, sebelum itu saya bicara sedikit ya. Kenapa laut itu perlu diatur dalam hukum internasional? Itu yang perlu kita pahami bersama. Ini laut itu sifatnya open access. Awalnya kan semua orang bisa
bisa akses ke laut. Tidak ada yang bisa larang. Dulu orang bisa mengarungi laut dengan kapal-kapal yang pakai layar aja kan. Kita ada kapal pinisi bahkan sampai ke Madagaskar hanya dengan kapal layar aja, pakai layar aja kemana-mana kan. Ternyata perkembangan teknologi, ternyata di laut itu bukan hanya mancing, bukan hanya ikan yang didapat, tapi ada minimal 12 sumber kemakmuran dari laut. Pertahanan, keamanan. Maka negara kemudian mengikutinya dengan membangun armada angkatan lautnya. Di mana-mana ada angkatan laut. Kecuali negara yang nggak punya laut ya, kayak Kamboja, kayak apa yang negara di atas rawan. Laos. Laos enggak? Ada yang gunung tertinggi. Bolivia, Ayat. Laos juga. Itu nggak punya laut ya kan Indonesia. Kamboja punya deh. Ngapain semua? Itu. Sehingga laut itu kemudian menjadi rebutan. Ya. Rebutan Inggris sama Albania itu tahun 50-an. Ya. Yang kemudian kita kenal dengan Anglo-Norwegian Fisheries Case. Tahun 50-an. Mereka perang gara-gara merebutkan laut Atlantik. Terus mulai tadi yang sudah disampaikan konvensi Jenewa 1958, orang mulai memikirkan kalau begini terus kita berantem terus ya. Laut punya potensi yang banyak, akses semua bisa akses, tapi negara-negara kecil yang nggak punya kemampuan teknologi, nggak punya armada kekuatan militer, dia nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Negara-negara besar menginginkan itu laut bebas. Siapapun negaranya, kemanapun nggak ada satu negara yang boleh mengklaim bahwa biaya laut itu miliknya dia. Itu awalnya. Tapi ada negara-negara kecil yang negara-negara yang menyatakan bahwa ya nggak bisa itu laut itu harus bisa diklaim, sama dengan tanah, ya, sama dengan tanah, sama dengan hutan bisa diklaim. Terjadi pertentangan. Yang kemudian kalau dalam perpustakaan hukum laut internasional itu the battle of the book antara orang Belanda, ahli hukum Belanda yang namanya Hugo de Groot, ya, atau siapa namanya, sama John Sheldon dari Inggris. Mereka, nah ini bagaimana dukungan ilmuwan itu mempengaruhi kebijakan negara. Hugo de Groot yang kemudian dikenal dengan Bapak Hukum Internasional mengklaim bahwa laut itu boleh diklaim. Sementara John Sheldon, ilmuwan Inggris, menyatakan laut itu nggak bisa diklaim. Kenapa? Nah, ini ada argumentasinya. Inggris armada kekuatan kapal lautnya kuat, sehingga dia bisa kemana-mana klaim laut orang. Sementara Belanda kecil, armadanya nggak kuat di bidang laut, dia bilang harus diklaim laut. Didukung oleh argumentasi ilmiah. Maka ada the battles of the book, perang buku antara dua negara. Nah, kemudian ternyata itu berimbas kepada ketika konferensi di Jenewa 1998. Pertentangan antara negara maju, negara yang kekuatan maritim kuat dengan negara yang berkembang, negara yang tidak memiliki kekuatan. Nah, negara-negara maju maunya laut lepas. Negara-negara berkembang, ya, negara-negara yang baru merdeka seperti kita harus diklaim. Kalau enggak, kita nggak dapat apa-apa. Ya bisa aja masuk ke Selat Lombok, masuk ke Selat Alas, dia mancing ikan, ambil sumber daya alam situ, kita hanya menonton. Nah, kalau basis klaimnya laut itu open access, siapapun bisa dapat. Tapi kalau basis klaimnya itu bisa diklaim itu sebagai wilayah sebuah negara, maka negara itu bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Maka itulah yang kita lihat dalam UNCLOS 1982 itu. Tujuannya ada dua. Ada di slide yang saya kirim. Yang pertama, melegitimasi hak-hak dari negara pantai terhadap laut. Yang kedua, memberikan hak terhadap negara-negara yang akan menikmati laut itu, hak akses khususnya, hak lintas. Sehingga disitulah hukum UNCLOS 1982 ini adalah hasil kompromi
trade off, take and give antara negara besar dan negara kecil di bidang money. Supaya apa? Supaya ada konstitusi internasional yang mengatur tentang laut itu, supaya laut itu tidak sebagai sumber konflik, tapi menjadi sumber perdamaian. Itu yang dari contoh tadi, Laut Cina Selatan itu menjadi sumber konflik antara beberapa negara Asia dengan Cina. Maka ada patokannya, ada konstitusinya. UNCLOS itu kemudian disebut dengan the Constitution of the Sea, konstitusi dari laut. Nah, untuk apa? Tadi untuk melegitimasi klaim negara-negara pantai yang tadi Belanda, ya, atau Grotius, ya, yang menyatakan laut itu boleh diklaim, sama kita bisa klaim tanah, kan? Satu sisi Inggris bilang, oh nggak bisa. Siapa yang bisa klaim air? Air kan bentuknya sama, aslinya di sini sama di manapun aslinya sama. Kalau tanah kan beda-beda ya, tanah. Nah, akhirnya di dalam Konvensi Hukum Laut 82 itu banyak ketentuan-ketentuan di dalam hasil kompromi. Misalnya mulai dari garis pangkal. Kalau ada ini bisa kita usul. Ya, mulai dari garis pangkal, garis atau titik untuk menentukan lebar laut yang dimiliki oleh sebuah negara. Misalnya ada di saya kirim di grup zona-zona maritim untuk mengukur 12 mil laut teritorial. Mulai dari mana? Dari garis pangkal atau titik pangkal. Ya, berarti titik pangkal ya, garis pangkal itu mengukur lebar tinggi. Itu kita ukur dari titik, harus ada titik pangkalnya. Hukum laut juga mengatur ada 3 yang bisa dipakai oleh negara. Ada normal baseline, garis pangkal biasa. Ini teknis sekali, ini geodesi ya bukan. Ada straight baseline, garis pangkal lurus. Ada, nanti ada cari aja di internet modelnya normal baseline, straight baseline, dan archipelagic baseline. Garis pangkal kepulauan. Ya, garis pangkal kepulauan. Nah, kalau kita buka peta Indonesia itu akan kelihatan tuh garis pangkal kepulauan. Nah, itu dasar hukumnya, konsekuensi hukum 3 dari garis ini berbeda, ya, berbeda tergantung pada kondisi geografis. Maka nggak cukup sebenarnya kita bahas hukum laut itu hanya satu kali pertemuan ini, minimal 1 semester. Kalau di fakultas hukum 1 semester hukum laut internasional. Nah, setelah itu zona tambahan, garis pangkal terus laut teritorial. Laut kedalaman dulu. Nah, ini kalau saya bahas ini nggak habis Pak, nggak cukup waktu. Saya highlight ya. Garis pangkal, laut kedalaman, laut yang berada pada sisi darat dari garis pangkal tadi. Apa contohnya? Teluk apa di kita? Teluk apa? Ya. Terus apa lagi? Banyak teluk. Itu masuk dalam kategori laut pedalaman. Nanti kita akan lihat apa status hukumnya laut pedalaman. Laut pedalaman itu adalah laut negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam, menegakkan hukum yang disebut. Sungai-sungai yang langsung ke laut, Sungai Musi, Sungai Mahakam. Pernah ke Palembang? Sungai ke Kalimantan? Nah, itu dari Sungai Musi itu sama besarnya dengan teluk yang masuk ke Pelabuhan Lembar, begitu lebarnya dan dalamnya. Nah, itulah yang mengaliri Sumatera Selatan. Kalau Mahakam kan mengalir Pulau Kalimantan. Nah, itu dalam hukum laut internasional disebut dengan internal waters atau laut pedalaman. Negara memiliki kedaulatan penuh di situ dan dia bisa batasi. Kapal pasti nggak boleh masuk ke teluk saya, nggak boleh masuk ke perairan. Setelah itu laut teritorial. Coba ada aja di ya. Saya kira mau bertanya. Terus berikutnya yang ada di yang saya kirim itu apa namanya, laut teritorial atau teritorial sea. Silakan membuat berdiri cantik nanti. Ya, saya akan jelaskan. Nah, teritorial sea
jadi bahasa Indonesia